Pembagian air untuk bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Air merupakan instrumen terpenting untuk bersuci dari najis dan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib menyebutkan ada 7 jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Air dari mata air, 6. Air es, 7. Air embun. Sahabat muslim hafizakumullah, dari ketujuh air yang telah disebutkan tadi, air diklasifikasikan sebagaimana berikut. 1. Air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan. Air ini disebut sebagai air mutlak atau air netral. Air netral adalah air yang tidak memiliki nama melekat. Contoh, air yang sudah memiliki nama melekat adalah air kelapa, air kopi, air teh, dan lain sebagainya. Apabila ada air yang sudah mempunyai nama spesifik, maka air tersebut sudah tidak bisa dinamakan sebagai air mutlak. Berikut ini adalah air yang sudah mengalami perubahan warna, rasa, ataupun bau, namun air tersebut masih disebut sebagai air mutlak, yaitu meliputi A. Air yang diam dalam jangka waktu lama, B. Air yang berubah sebab habitat-habitat yang biasa berada di sekitar air, baik di tempat lewat air seperti kerak pada pipa atau bak penampungan air yang tidak bisa dihindarkan dari tanah, belerang, dan lumut. Apabila air mengalami perubahan karena hal-hal tersebut, maka air tetap dinamakan suci mensucikan. 2. Air suci mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan di bawah terik matahari, air musyammas. Dalam hal ini terdapat banyak perbedaan pandangan ulama. 3. Air suci tetapi tidak mensucikan. Maksud dari suci tidak mensucikan adalah air tersebut suci secara pribadinya, namun tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Air suci namun tidak mensucikan bisa terdiri dari air yang pernah digunakan, musta'mal, dan air yang mengalami perubahan sifat, mutaghayyir. Sahabat muslim, air musta'mal adalah 1. Air sedikit kurang dari 2 kulah atau sekitar 270 liter yang pernah digunakan untuk bersuci dari hadas, berwudu, atau mandi besar. 2. Air sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah dan tidak mengalami perubahan salah satu sifat serta tidak bertambah volume air tersebut setelah terpisah dari air yang terselap oleh benda yang dicuci. Air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila belum mencapai volume 270 liter. Apabila air mencapai 270 liter atau lebih, dan tidak berubah salah satu sifatnya secara signifikan, maka air bisa digunakan untuk bersuci. Sahabat muslim, dalam pembagian air yang kedua yaitu air yang mengalami perubahan mutaghayyir adalah air yang berubah salah satu sifatnya, baik rasa, bau, atau warna dengan sebab tercampur dengan benda suci. Perubahan air yang dimaksud di sini adalah perubahan yang sangat signifikan sehingga istilah netralitas air bisa menjadi berubah. Contohnya adalah air di dalam gelas yang semula bersifat netral. Namun ketika dimasuki kopi atau teh, sifat netral pada air menjadi hilang. Air tersebut berubah mempunyai spesifikasi sebagai air teh atau air kopi. Perubahan yang berdampak pada istilah netral air seperti ini dinamakan perubahan signifikan. Adapun air yang berubah sedikit saja maka tidak berpengaruh apa-apa. 4.
air mutanajis, air yang terkena najis. Air ini dibagi menjadi 2 bagian. 1. Air sedikit yang terkena najis. Apabila terkena najis, baik salah satu sifatnya berubah atau tidak, maka air tersebut menjadi mutanajis. 2. Air banyak yang terkena najis. 1. Apabila tidak berubah salah satu sifat air, maka tidak menjadi mutanajis. 2. Apabila berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut menjadi mutanajis. Air mutanajis tidak bisa digunakan untuk bersuci dan dikonsumsi. 5. Air suci mensucikan tetapi haram digunakan. Air ini sebenarnya sah digunakan, namun keharaman ini terletak pada cara memperoleh air, bukan dari material air tersebut. Contohnya adalah apabila ada orang yang berwudu dengan menggunakan air curian, maka hukum wudunya sah, namun kegiatannya diharamkan. Sahabat muslim hafidzakumullah, demikianlah pembagian air yang dapat digunakan untuk bersuci. Semoga Allah selalu meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.